Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh dan Pekerja. Presiden memberikan kado istimewa berupa 3 aturan baru yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh dan pekerja. Kasus kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur resmi naik ke tahap penyidikan. Polisi telah memeriksa 24 orang saksi. Polrestabes Semarang berhasil mengamankan seorang tersangka yang diduga mengelola biro umroh fiktif bernama Al Amanah Umroh dan Haji. Belasan orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali program Newsline dapat kembali menyapa Anda. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan saya Jessica Wulandari. Pemirsa, tentunya selain 3 berita utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Dan langsung saja kita awali Newsline dengan spotlight berikut ini. Spotlight yang pertama, pemirsa, ini terkait dengan ex-finalis Putri Indonesia yang ditangkap Polda Riau karena membuka klinik kecantikan ilegal. Jenny Rahmadial Fitri diduga menipu sejumlah perempuan dan mengaku sebagai dokter profesional. Jadi pemirsa, Polda Riau ini langsung menyegel klinik kecantikan Arauna Beauty milik ex-finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadial Fitri di Jalan Tengku Bey di Kota Pekanbaru. Praktek klinik kecantikan ini tidak memiliki izin dan Polda Riau menangkap Jenny di tempat pelariannya di rumah keluarganya di Bukit Ambacang di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Polda Riau mengusut kasus ini setelah seorang perempuan berinisial NS melaporkan Jenny Rahmadial. Korban mengalami pendarahan hingga infeksi di wajah dan kepala pasca facelift atau bedah wajah di klinik Arauna Beauty. Jadi pemirsa, modus tersangka yakni mengaku sebagai dokter profesional untuk menarik pasien. Tersangka juga memajang sertifikat kecantikan untuk meyakinkan para konsumennya. Tercatat ada 15 korban yang menjadi korban. Kita akan simak pernyataan dari pihak kepolisian berikut ini. Korban mengalami infeksi di wilayah bibir dan bagian wajah, sehingga atas dasar tersebut yang bersangkutan melapor ke Polda Riau. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini seperti apa? Modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah memberikan tindakan medis, ya, tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan dengan variasi harga dari 1,5 juta sampai 16 juta rupiah. Yang mana di klinik tersebut dipajang sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan. Korban mengalami. Ya, jadi bagi para pemirsa yang ingin mempercantik diri, ada baiknya tidak tergiur harga murah ya Jessica, dan juga langsung mengecek ke legalitas klinik. Karena memang diketahui Arauna Beauty ini juga ilegal ternyata ya, tidak tercatat izinnya dan juga izin dari prakteknya. Jadi memang harus lebih diselidiki lagi pemirsa kalau mau ke dokter kecantikan untuk mempercantik diri, malah jangan jadinya cacat permanen nanti ke depannya ya. Ini pukulan buat kita para perempuan ya. Jangan sampai mau cantik tapi ternyata kebalikannya dan justru ini penyesalan sampai seumur hidup. Apalagi salah satu korbannya sampai cacat seumur hidup. Betul. Itu spotlight yang pertama pemirsa. Kita akan melihat bagaimana spotlight kedua karena ini terkait dengan momen menarik yang terjadi dalam jamuan resmi di Washington DC. Ini ketika Raja Charles III menyelipkan guyonan yang menyentil Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ternyata candaan itu merupakan respon atas pernyataan Trump sebelumnya. Di hari sebelumnya nih pemirsa, yang mana di tengah gala dinner kedua kepala negara terlihat menikmati momen dan juga suasananya. Tapi usai Donald Trump memberikan sambutan, Raja Charles III turut memberikan sambutannya. Yang mana Raja Charles sempat menyinggung pernyataan Trump yang berkata jika tidak ada Amerika maka negara Eropa akan berbicara bahasa Jerman.
Lalu Raja Charles III juga menyambut lelucon Trump dengan mengatakan bahwa jika tidak ada Inggris, maka Amerika Serikat tidak akan berbahasa Inggris, melainkan berbahasa Perancis. Nah, pemirsa, umpatan candaan ini menimbulkan gelak tawa satu ruangan. Presiden Trump tertawa lepas menanggung rasa malu seraya menoleh ke arah para hadirin. Nah, kita akan simak bersama seperti apa sih guyonan dari Raja Charles III berikut ini. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Of course, we both love our French cousins greatly. And we three estates are not only bound by our shared values, but by a profound belief that together we are more than the sum of our parts. Nah, pertemuan Raja Charles dan istrinya yaitu Camilla merupakan kunjungan kenegaraan selama 4 hari. Meskipun agenda kunjungan ini sempat dipertanyakan usai terjadinya insiden penembakan pada jamuan makan malam di Gedung Putih yang dihadiri oleh Presiden Trump, pertemuan ini juga akan memperkuat kembali hubungan Amerika Serikat dan Inggris yang sempat menegang akibat perbedaan pandangan mengenai perang Iran. Pemirsa, kita akan beralih ke spotlight ketiga terkait dengan Polda Metro Jaya yang telah rampung memeriksa supir taksi yang mogok di stasiun Bekasi Timur. Dan supir berinisial RRP ini mengaku baru bekerja beberapa hari dan hanya mendapatkan pelatihan selama 1 hari. Kabid Humas ke Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan penanganan perkara kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur telah masuk ke tahap penyidikan. Jajarannya telah melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta pendalaman rekaman CCTV. Jadi pemirsa, hingga saat ini polisi telah memeriksa 24 saksi, sementara 7 orang lain masih dimintai keterangan di Pusdal Opska wilayah Manggarai. Penyidik juga telah mengambil keterangan dari supir taksi online yang berinisial RRP. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan supir taksi yang mogok di Bekasi Timur mengaku baru bekerja sejak 25 April 2026 dan kecelakaan ini terjadi pada Senin 27 April 2026. Saat ini polisi masih mendalami sistem rekrutmen dan juga manajemen dari perusahaan taksi online terkait. Kedepannya penyidik juga akan mengkaji lebih dalam terkait SOP dan regulasi penerimaan supir, termasuk sistem pelatihan dan standar keselamatan yang diterapkan. Dari hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintain keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut. Ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil, serta cara lampu sen, parkir, dan lain-lain. Pemirsa, usai jeda ada informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto hadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Silang Monumen Nasional Jakarta sesaat lagi dalam Newsline. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kehadiran Presiden menunjukkan komitmen negara dalam melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Ratusan ribu buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Silang Monas sejak Jumat pagi untuk merayakan Hari Buruh Internasional tahun 2026.
Peringatan tahun ini mengangkat tema Buruh Sejahtera Indonesia Kuat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan lembaga negara serta Kabinet Merah Putih. Di hadapan buruh, Presiden menyebut dirinya menjadi presiden berkat dukungan buruh petani nelayan dan pekerja. Presiden menegaskan pemerintahan yang dipimpinnya akan terus berjuang dan tidak ragu membela kepentingan rakyat, terutama mereka yang masih hidup dalam kesulitan. Hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama saudara-saudara sekalian. Ini kehormatan bagi saya. Terima kasih. Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali. Dan saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia. Dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan kado istimewa bagi para buruh dan pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 atau May Day. Presiden mengeluarkan 3 aturan baru berupa keputusan Presiden dan peraturan Presiden yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh, nelayan, serta pekerja transportasi online. Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara sekalian. Saya juga telah tanda tangan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS Kesehatan. Pemirsa, selain memberikan sambutan, Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Usai pidato, Presiden Prabowo melemparkan baju safari dan topi ke arah massa buruh. Pemirsa, momen ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan pidatonya di hadapan ribuan buruh yang memadati kawasan Monas. Presiden yang awalnya mengenakan baju safari coklat melepaskan bajunya dan melemparkannya ke arah kerumunan. Suasana semakin meriah saat grup band Tip X tampil membawakan lagu dan Presiden ikut berjoget di atas panggung bersama sejumlah pejabat dan tokoh buruh. Aksi tersebut disambut antusias dan sorak-sorai dari para pekerja yang hadir. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day menjadi momentum bagi pekerja penyandang disabilitas untuk ikut menyuarakan haknya. Salah satunya terkait implementasi aturan kuota tenaga kerja disabilitas yang dinilai masih jauh dari harapan.
Komunitas pekerja penyandang disabilitas menegaskan negara telah mengatur kewajiban perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja yang setara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, perusahaan swasta wajib memperkerjakan minimal 1% penyandang disabilitas. Sementara instansi pemerintah dan BUMN sebesar 2%. Namun dalam implementasinya aturan tersebut dinilai belum berjalan optimal di lapangan. Banyak perusahaan dinilai belum memenuhi kuota yang telah ditetapkan. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan. Tidak hanya sekedar membuat regulasi, namun juga memastikan penerapannya benar-benar berjalan. Negara sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa kami, para penyandang disabilitas, harus bekerja dan sudah ada kuota 1% untuk perusahaan swasta dan 2% untuk BUMN, BUMD maupun pemerintah. Apa artinya itu? Artinya setiap 1 dari 100 pekerja di perusahaan swasta haruslah penyandang disabilitas. Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Semarang, Jawa Tengah akan diisi dengan aksi unjuk rasa Aliansi Buruh. Aksi dijadwalkan dimulai usai sholat Jumat tadi dengan titik kumpul di lapangan Diponegoro. Massa buruh akan bergerak menuju Jalan Mangunkarso dan berkumpul di depan DPRD serta kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasi. Sejumlah persiapan telah dilakukan menjelang aksi. Aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Polres mengerahkan lebih dari 1.000 personel untuk mengamankan jalannya aksi. Pengamanan juga diperkuat dengan ratusan personel tim dari Kodim Semarang. Dalam aksi ini, Aliansi Buruh Jawa Tengah akan menyampaikan sekitar 12 tuntutan, di antaranya pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, serta perlindungan tenaga kerja. Dalam memperingati Hari Buruh Internasional, Aliansi Buruh Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada 15 tuntutan yang disampaikan, diantaranya mengenai perlindungan bagi pekerja buruh dari badai PHK maupun upah di bawah UMR. Dan untuk selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ica Ervina dan juru kamera Novia Andriana yang akan melaporkan langsung dari Jawa Tengah. Ica, apa saja 15 tuntutan yang akan disampaikan para buruh pada hari ini? Ya, Jessica dan juga Keba, selamat siang. Bahwasanya di tempat saya melaporkan bahwa telah berlangsung aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati P.I.D. atau Hari Buruh Internasional. Tadi para aliansi buruh Jawa Tengah mulai melakukan unjuk rasa sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kemudian tiba di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan 15 poin tuntutan kepada pemerintah setempat. Di antaranya, Jessica dan juga pemirsa Metro TV, ini terkait dengan disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, kemudian terkait dengan penghapusan outsourcing atau tolak upah murah. Kemudian yang tuntutan lainnya adalah terkait dengan ancaman PHK di depan mata akibat perang dan impor mobil. Kemudian terkait reformasi pajak, hapus pajak THR, bonus tahunan, JHT maupun pensiunan. Tuntutan lainnya ini terkait dengan selamatkan industri PT dan nikel. Kemudian ada moratorium pendirian pabrik baru di industri semen. Dan yang ketujuh, Jessica dan juga Gemma, ada terkait dengan sahkannya rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Kemudian ada terkait dengan angkat PPK paruh waktu menjadi ASN PPK penuh waktu. Kemudian ada juga terkait dengan ratifikasi konvensi ILO nomor 190 yang ke-10 ini terkait dengan turunkan potongan tarif ojol menjadi 10%. Tuntutan lain ini terkait dengan revisi RUU nomor 2 tahun 2024 dan ke-12 terkait tetapkan UMCK di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Jessica dan juga Gemma, ke-13, 14 dan 15 ini terkait union boosting, kemudian terkait juga dengan sama merek, sama kerja dan sama upah, dan terakhir terkait dengan perlindungan jaminan sosial untuk pekerja
Sukti. Memang dari aksi hari ini atau siang ini tergabung dari sekitar puluhan serikat buruh yang ada di wilayah Jawa Tengah. Mereka akan menyampaikan terkait dengan 15 poin tersebut kepada pemimpin atau instansi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga bisa disampaikan audio langsung dengan pemerintah setempat. Informasi yang kami dapatkan bahwasanya mereka akan melakukan aksinya hingga sore hari nanti. Mereka berharap ada dari pihak pemerintah yang bisa mendengarkan dari tuntutan-tuntutan yang ingin mereka sampaikan. Kembali ke studio. Iya, Ica, dengan adanya long march di lokasi Anda saat ini, seperti apa rekayasa lalu lintas dan juga pengamanan kepolisian di sana? Iya, benar sekali terkait dengan pengamanan kepolisian terkait dengan aksi May Day pada hari ini dari Polda Jawa Tengah ini menurunkan sekitar 1.133 personil gabungan baik dari Polda Jawa Tengah maupun dari Polres Jajaran, kemudian ditambah dengan tim gabungan sekitar 360 dari TNI Kodam Semarang untuk mengamankan tempat-tempat strategis ataupun yang memiliki objek vital yang perlu diamankan. Sementara memang sampai saat ini para buruh memang sangat tertib sekali, mereka hanya ingin menyampaikan tuntutannya di hadapan pemerintah setempat dan tentu mereka mengharapkan adanya audiensi dan sampai saat ini kami gambarkan dan kami informasikan cukup aman sekali dalam aksi May Day pada hari ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ica Ervina atas laporan Anda langsung dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ratusan ribu buruh memadati kawasan Monas untuk melakukan perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Kegiatan ini diikuti oleh buruh dari berbagai macam serikat pekerja, termasuk sembari menyerukan aksi damai untuk menciptakan ruang kerja yang lebih adil. Perayaan Hari Buruh menjadi ajang bagi para pekerja di seluruh Indonesia untuk menyuarakan aksi damai perihal sejumlah tuntutan dalam lingkup pekerjaan. Meskipun digelar secara serentak di seluruh Indonesia, namun pusat perhatian jatuh pada kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta. Di sini ratusan ribu buruh turun ke jalan sejak matahari belum terbit, dari berbagai asal wilayah. Mereka merupakan gabungan pekerja dari berbagai latar belakang industri, mulai dari industri garmen, manufaktur, hingga industri toko retail. Salah satu pekerja yang berasal dari Bogor, Irfan Ali, menyatakan bahwa ia bersama dengan rekan sejawat datang ke Jakarta dengan misi menyalurkan suara-suara untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil. Irfan menyebut undang-undang ketenagakerjaan harus dibentuk supaya lebih adil, lebih memihak kepada pekerja dan menciptakan keamanan dengan memperkecil ancaman pemutusan hubungan kerja. Semoga kedepannya para buruh Indonesia bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Hal serupa juga diserukan oleh seorang pria pekerja di bidang tekstil bersama para koleganya. Pria bernama Tardo ini menjelaskan bahwa sejauh ini dirinya merasa sudah mendapatkan upah layak serta mendapatkan hak-hak karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia menjabarkan bahwa di tempat dirinya bekerja, pihak perusahaan sudah menunaikan hak-hak para pekerja perempuan, mulai dari cuti hamil hingga melahirkan. Kendati demikian, Tardo dan rekan seperjuangannya tetap menuntut agar para pekerja lain bisa merasakan hak-hak yang mereka rasakan. Ia menegaskan sebagai buruh, Hari May Day ini menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas, soliditas, dan militansi bagi seluruh pekerja di Indonesia. Tak hanya itu, sejalan dengan tuntutan buruh seluruh Indonesia, Tardo menolak adanya kelanggengan sistem outsourcing dan upah murah. Ia berharap pemerintah dapat melakukan upaya-upaya untuk mempercepat perbaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena menurutnya, upah dan hak karyawan yang terbayarkan akan sejalan dengan kesejahteraan perusahaan. Di May Day kali ini kita mengaspirasikan supaya teman-teman yang pekerja kontrak itu ditiadakan, terus harian lepas itu nggak ada, jadi semua bisa karyawan tetap semua, jadi kesejahteraan karyawan bisa terangkat gitu. Kalau pekerja konstruksi menurut saya itu kurang mensejahterakan karyawan karena jadi tidak ada ikatan karyawan, jadi sewaktu-waktu mereka bisa diputus kontrak gitu, Bu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali dengan informasi dalam segmen Trending Topic. Tetaplah bersama kami.
Akhir-akhir ini kita memang dihebohkan dengan informasi dari daycare ya, dari Jogja dan juga dari Aceh. Dan kita akan ke Jogja yang terlebih dulu pemirsa, karena kasus kekerasan terhadap balita terjadi di tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta dan Aceh. Ini membuat semua orang geram. Kalau di Jogja pemirsa, kasus ini terungkap setelah kepolisian menggerebek daycare Little Aresya di Kamantren Umbul Harjo. Dan fakta memilukan terungkap, sebanyak 53 dari 103 anak diduga menjadi korban kekerasan fisik, termasuk praktik mengikat tangan dan kaki balita agar tidak rewel. Setelah kasus ini viral, pemirsa, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah Kota Banda Aceh langsung bergerak cepat dengan menutup permanen instansi bermasalah dan melakukan sweeping atau penyisiran terhadap izin operasional seluruh daycare di sana. Pemerintah Kota Yogyakarta melaporkan kalau dari hasil penyisirannya ternyata mengejutkan. Dari 68 daycare yang terdata, hanya 37 yang memiliki izin legal. Sementara 31 lainnya dinyatakan ilegal dan langsung disegel. Yang mana menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang langsung bereaksi keras, ia menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk segera mengeluarkan surat edaran pelarangan operasional bagi daycare yang tidak mengantongi izin resmi. Kita sama-sama simak pernyataan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. Saya tidak mau terulang kejadian yang sangat meresahkan. Yang saya heran itu justru itu dilakukan oleh ibu-ibu. Emangnya dia nggak punya anak? Memperlakukan anak-anak di bawah umur seperti itu. Saya nggak ngerti mereka itu siapa gitu. Yang melakukan ibu-ibu sendiri kekerasan-kekerasan seperti itu. Yang namanya ilegal itu mesti bermasalah. Dan pemirsa, hampir secara bersamaan publik juga di Banda Aceh dikejutkan oleh viralnya rekaman CCTV yang memperlihatkan penganiayaan balita oleh pengasuh di sebuah daycare bernama Babypreneur. Mirisnya, lembaga yang telah beroperasi selama 5 tahun tersebut ternyata tidak pernah terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun Dinas Pendidikan setempat. Pemirsa, pemerintah Kota Banda Aceh bergerak cepat dengan menyegel permanen lokasi tersebut. Ini adalah visual yang diambil pemirsa dari Aceh, yang mana DPD RI juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap standar operasional prosedur atau SOP dan juga mekanisme pengawasan daycare di seluruh Indonesia. Yang mana lemahnya pengawasan memang dinilai menjadi celah bagi pengelola nakal untuk mengabaikan kompetensi pengasuh demi keuntungan materi. Dan bagi para orang tua, peristiwa ini menjadi peringatan keras dan juga pelajaran penting. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dan juga tidak ragu untuk meminta bukti legalitas serta memeriksa akses CCTV sebelum menitipkan buah hati mereka. Ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Kita meminta kepada Wali Kota Banda Aceh untuk melakukan penutupan semua tempat penitipan anak yang tidak memiliki izin standar pelayanan. Di samping itu juga potret yang terjadi di Jogja, Jawa Barat, dan di Aceh, ini menjadi satu fenomena dan kemudian menjadi alarm bagi orang tua dan kita semua bahwa begitu rentan keselamatan terhadap anak pada saat ini. Untuk itu, pemerintah harus hadir untuk menjamin keselamatan terhadap anak. Dan pemirsa, itulah pembahasan dalam segmen Trending Topic. Tapi jangan kemana-mana karena usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali di Newsline, kita akan masuk ke informasi. Inilah segmen khusus panggilan ke Bayutullah dalam Newsline. Dipersembahkan oleh Pemirsa, ISQ Tour siap memberangkatkan 817 jemaah haji khusus pada musim haji tahun 2026. ISQ Tour memastikan seluruh sarana dan prasarana telah siap. Kloter pertama rencananya akan berangkat pada 8 Mei 2026. Pemirsa, pihak ISQ Tours memastikan seluruh persiapan baik di tanah air maupun di tanah suci telah mencapai tahap akhir atau hampir 100%. Kesiapan ini mencakup administrasi dan teknis keberangkatan di tanah air hingga layanan transportasi dan akomodasi di Madinah dan Mekah. Prosesi pelepasan kloter pertama rencananya akan dipusatkan di sebuah hotel di kawasan Tangerang, Banten. ISQ Tours akan memberangkatkan 817 jemaah yang terdiri dari 774 jemaah dan 43 petugas haji. Para petugas akan memastikan pelayanan maksimal mulai dari bimbingan ibadah, kesehatan hingga logistik, dan petugas haji ISQ Tours akan memastikan kenyamanan serta kelancaran ibadah para tamu Allah selama di Tanah Suci. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kesiapan ISQ Tours dalam memberangkatkan 817 jemaah haji khusus, berikut wawancara jurnalis Metro TV Rina Ramdhani dengan Direktur Sales dan Operasional ISQ Tours Muhammad Solihin. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Sales and Operasional dari ISQ Tours, Bapak Muhammad Solihin. Kita akan berbincang soal persiapan keberangkatan jemaah haji khusus ISQ Tours. Pak Solihin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana persiapan keberangkatan jemaah haji khusus ISQ Tours tahun ini, baik persiapan di tanah air, persiapan akhir di tanah air maupun di tanah suci? Ya, persiapan saya bagi dua ya. Pertama, persiapan untuk petugas pastinya. Jadi kami melakukan pelatihan terus kepada petugas-petugas haji yang akan berangkat, baik itu medis, baik itu tour leader, baik itu juga pimpinan ibadah ya, para kiai dan para ustadz itu kita latih setiap hari. Kemudian persiapan keduanya untuk jamaah yang berangkat. Jamaah berangkat itu kita siapkan. Selain kita kemarin manasik ya full, kemudian ini juga tiap hari kami melakukan persiapan masalah teknis keberangkatan untuk para jamaah, dari mulai koper, baju, doa-doa yang pasti, dan hal lain ya. Pokoknya jamaah harus siap secara fisik dan siap secara kesehatan, siap secara batin juga. Kalau itu kan persiapan di tanah air ya Pak Solihin. Kalau di tanah suci sendiri bagaimana persiapannya? Ya, survei untuk fasilitas, kemudian hotel, kemudian tenda di Arafah Mina, ya kemudian bus, itu sudah kita lakukan kurang lebih dari mulai 6 bulan lalu. Step by step kita lakukan, dan terakhir kemarin habis Lebaran kita survei ke sana, ngecek langsung hotelnya. Di Mekah, Madinah kita cek, hotel transitnya kita cek, lokasi tenda kita di Mina kita cek, kemudian busnya kita cek juga di sana, dan termasuk dapurnya. Ada yang berbeda nggak sih Pak Solihin di musim haji tahun 2026 ini pelaksanaan haji? Kelihatannya dari pemerintah Saudi Arabia tahun ini akan sangat ketat menyeleksi siapa-siapa yang akan menunaikan ibadah haji. Ya kita paham bersama kan, untuk haji itu kan izinnya atau visanya kalau kita pahami itu harus visa haji. Nah ini akan sangat ketat sekali pemerintah Saudi Arabia. Artinya apa? Untuk kita jamaah haji yang dari Indonesia, dari ISQ, ini insya Allah akan jauh lebih nyaman barangkali ya. Akan jauh lebih mudah pada saat aktivitas perjalanan dari hotel menuju ke Arafah, dari Arafah menuju Musdalifah. Kemudian pada saat tawaf sa'inya atau pada saat mengontak jumrahnya, mudah-mudahan nanti lebih lancar. Pak Solihin, bagaimana dengan kesiapan medis, petugas medis? Berapa orang petugas medis yang diberangkatkan
tahun ini? Medis memang jadi prioritas kita, ya mengingat ada lansia, kemudian lihat dari profil daripada medical check up. Nah ini secara khusus kita melihatkan 13 medis, kemudian kita juga klasifikasikan, ada yang dokter umum, ada yang istilahnya itu yang ahli namanya itu dokter spesialis ya, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, itu kita berangkatkan di sana. Oh jadi ada sekitar 13 petugas medis yang berangkat. Ya. Lalu keberangkatan pertama itu tanggal berapa Pak? Apakah ada pelepasan khusus dari ESQ Tours untuk kloter pertama? Ya, untuk kloter pertama kita kan tanggal 8 ya. Tanggal 8 dengan Saudi Arabia, kemudian ada disusul juga tanggal 9, cuman tanggal 9-nya tengah malam, jam 00. Jadi kita hitung sama lah tanggal 8 dan tanggal 9. Nah persiapan khususnya nanti sebelum jamaah itu berangkat ke airport di Terminal 3, kita kumpulkan di hotel. Ya, salah satu hotel di Tang City sana, kemudian kita kasih pembekalan berupa teknis, paspornya, visanya, boarding passnya, kemudian name tag-nya ya, gelang segala macam harus kita sampaikan, informasikan agar jangan sampai ketinggalan. Kenapa diadakan secara khusus di hotel, tidak membiarkan keluarga melepaskan langsung ke bandara? Ini untuk menghindari penumpukan atau seperti apa? Iya betul, di airport kan kita tahu ya, tidak hanya yang haji nih, tapi kan penumpang-penumpang lain yang ke seluruh dunia itu hadir di sana. Kemudian di airport sendiri kan fasilitas terbatas. Kesian kan 1 atau 2 orang jamaah itu biasanya yang nganter itu 1 bus sendiri tuh, Mbak Rina. Iya. Ya jadi ya kita melihat itulah, jadi biar nyaman, yang mengantar juga nyaman di hotel, tempatnya juga nyaman, kemudian kita juga ngasih instruksi arahan terkait dengan teknis itu juga lebih nyaman. Oke, jadi persiapan sudah rampung hampir 100% ya Pak ya untuk menjelang tanggal 8 Mei ya? Ya saya katakan 100%, tapi namanya juga persiapan haji kan nggak akan selesai sampai itu jamaah berangkat, sampai jamaah di sana, kemudian melaksanakan proses haji sampai kepulangan. Yang mudah-mudahan lah segala daya dan upaya kita laksanakan untuk persiapan ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita. Terakhir Pak Solihin, apa pesan khusus untuk jemaah haji ESQ Tours untuk keberangkatan tahun ini? Ya, untuk para jamaah haji ESQ Tour ini kan menjelang keberangkatan ya, ada 10 hari, ada yang 20 hari keberangkatan. Jaga kesehatan dari sekarang ya, jaga kesehatan dari sekarang, jaga mentalnya dari sekarang. Jangan sampai stres, jangan sampai karena nggak bisa baca Al-Quran misalkan atau nggak hafal doa-doa lantas stres. Nah ini jangan. Kemudian juga yang terakhir dari saya, kalau ada jamaah yang akan walimatul safar ya, harus dilaksanakan paling tidak H-7 lah sebelum berangkat, supaya nanti Bapak Ibu para jamaah ini bisa menjaga kesehatan ya, bisa tidur dengan normal 8 jam sehari, itu saja cukup. Terima kasih Pak Solihin atas waktunya berbincang dengan Metro TV. Pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Pak Solihin, Direktur Sales dan Operasional dari ESQ Tours. Rina Ramadhani melaporkan untuk Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pemerintah Indonesia terus memperkuat penanganan praktik haji ilegal menjelang puncak musim haji tahun ini melalui koordinasi lintas lembaga. Langkah ini menyusul masih maraknya penipuan berkedok haji non-prosedural. Satgas ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Kementerian Haji dan Umroh untuk mengawasi, mencegah, dan menindak praktik penipuan yang marak terjadi. Modus penipuan melalui iklan haji palsu masih terus berkembang dan memerlukan kerjasama lintas instansi. Terungkap pula bahwa aparat keamanan Arab Saudi telah menangkap 3 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam penipuan dan promosi haji ilegal. Pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait proses hukum serta pendampingan terhadap para WNI tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tertangkapnya 3 warga negara Indonesia di Saudi Arabia karena melakukan tindakan atau kegiatan ilegal, yaitu melakukan kegiatan iklan haji palsu. Nah, kami di Kementerian Haji dan Umroh sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Saudi Arabia dan mereka
akan segera dilakukan tindakan-tindakan hukum sesegera mungkin. Pemerintah Indonesia merespon penangkapan 3 warga negara Indonesia oleh aparat keamanan Arab Saudi terkait dugaan penipuan haji ilegal. Pemerintah tidak mentoleransi dan mengecam tindakan para oknum WNI yang melakukan penipuan. Kami berulang kali menyampaikan zero tolerance terhadap tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas haji atau oknum-oknum tepung atau tenaga pendukung atau oknum-oknum mukimin lainnya. Sekali lagi, kami akan melakukan tindakan tegas melalui pihak kepolisian Arab Saudi, juga melalui pihak otoritas keamanan kita, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, apabila tindakan tersebut dilakukan di dalam negeri. Polrestabes Semarang berhasil mengamankan seorang tersangka yang diduga mengelola biro umroh fiktif dan haji. Belasan orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima 3 laporan resmi sejak Januari hingga April 2026. Tersangka menjalankan aksinya dengan membuka gerai di Java Mall Semarang untuk menarik minat calon jemaah. Para korban mengaku tergiur setelah melihat iklan dan banner Biro Amanah Umroh dan Haji di area mall. Setelah mendaftar dan menyetorkan uang, para jemaah tidak pernah diberangkatkan. Polisi juga menemukan alamat biro yang digunakan tersangka bersifat fiktif. Hingga saat ini sebanyak 15 orang teridentifikasi sebagai korban dengan total kerugian mencapai 356 juta rupiah. Salah satu korban mengalami kerugian hingga 145 juta rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa kwitansi pembayaran dan bukti transfer bank dari para korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dan tersangka ini setelah kami dalamin adalah residivis, ya. Ada 2 perkara residivis, yaitu yang pertama di tahun 2016. Ini dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Kemudian di tahun 2017 ini juga penipuan dengan hukuman penjara 2 tahun. Ini masih kami dalamin ya, terkait perkara apa. Nah ini kan semuanya kita ini kan ada menggunakan kwitansi, kemudian juga ada transfer ya. Nah tentunya ini kita akan dalamin lagi nanti. Kondisi cuaca panas di Arab Saudi menjadi perhatian khusus petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dalam melayani jemaah. Petugas membagikan payung dan semprotan air agar kondisi tubuh jemaah dapat terjaga lebih baik. Kepala Daerah Kerja Bandara Kadaker PPIH Arab Saudi Abdul Basir menyebutkan kondisi cuaca yang panas di Arab Saudi menjadi perhatian yang krusial dalam pelayanan jemaah. Suhu di Madinah saat ini berkisar 33 derajat Celcius dan diprediksi bisa meningkat hingga 37 derajat Celcius pada siang hari. Untuk mencegah terjadinya heat stroke atau sengatan panas, PPIH Arab Saudi menyediakan payung dan membagikan semprotan air untuk jemaah haji Indonesia. Upaya ini dilakukan demi menjaga kondisi jemaah, terutama lansia, agar tetap sehat dan terhindar dari dehidrasi. Untuk antisipasi cuaca hari ini, tadi kita sempat mengecek perkiraan cuaca. Suhu tertinggi hari ini 34 dengan terasa seperti di suhu 37. Cuaca cukup panas dan nanti kami juga akan menyampaikan pesan kepada para petugas haji yang berdinas siang untuk tetap memberikan layanan yang maksimal kepada para jamaah haji, terutama jamaah haji lansia dan disabilitas. Selain kami menyediakan payung, nanti kalau misalkan panasnya lebih terik dari sebelumnya, nanti kami akan mengimbau pada teman-teman untuk bisa membantu menyemprotkan air kepada jamaah ketika mereka akan melintas supaya membuat lebih adem aja. Pemirsa, usai jeda headlines pukul 15, Newsline akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami hadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis dalam Newsline Bisnis berikut ini.
Pemirsa, Bank Indonesia resmi meluncurkan sistem pembayaran digital lintas negara menggunakan kris antara Indonesia dan Tiongkok. Inovasi ini membuat transaksi di luar negeri menjadi lebih mudah tanpa perlu uang tunai atau kartu. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, peluncuran ini menjadi upaya memperkuat konektivitas pembayaran digital serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Dengan sistem ini, warga negara Indonesia kini bisa melakukan transaksi langsung di Tiongkok hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran digital. Sementara itu, warga Tiongkok juga bisa melakukan transaksi di Indonesia dengan sistem yang sama. Transaksi akan secara otomatis dikonversi ke mata uang masing-masing negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik geopolitik, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tetap mampu mencatatkan kinerja yang solid. Pada triwulan 1 2026, BRI berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 15,5 triliun rupiah atau tumbuh 13,7% year on year. Capaian positif ini memperkuat peran strategis BRI dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan produktif, dukungan terhadap program prioritas pemerintah, serta keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mampu mencatatkan kinerja yang solid pada triwulan pertama 2026. BRI berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 15,5 triliun rupiah atau tumbuh 13,7% year on year dengan total aset tercatat tumbuh 7,2% secara year on year menjadi 2.250 triliun rupiah. Dalam press conference kinerja keuangan BRI triwulan pertama 2026 di kantor pusat BRI pada Kamis 30 April 2026, Direktur Utama BRI Heri Gunardi memaparkan, di tengah ketidakpastian global, kinerja ekonomi Indonesia tetap resilient. Kondisi ini juga tercermin pada industri perbankan nasional yang tetap solid dengan likuiditas dan risiko yang terkendali. Heri menjelaskan sebagai bukti kinerja yang solid pada rapat umum pemegang saham tahunan RUPST 10 April 2026, BRI menetapkan pembagian dividen tunai tahun buku 2025 52,102 triliun rupiah dan mencatatkan laba bersih secara grup sebesar 57,132 triliun rupiah. 10 April 2026 yang lalu, BRI telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan ya, dengan salah satu keputusan penting ya, dari pemegang saham yaitu menetapkan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar 52,102 triliun atau Rp346 per lembar saham. Dan ini juga sudah termasuk dividen interim yang telah dibayar di periode sebelumnya. Keputusan ini didasarkan pada kinerja keuangan BRI yang tetap solid dengan laba bersih konsolidasi triwulan 4 2025 mencapai 57,132 triliun dan laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Hingga akhir triwulan pertama 2026, total kredit dan pembiayaan BRI meningkat 13,7% year on year menjadi 1.562 triliun rupiah, yang mana segmen UMKM tetap menjadi pilar utama dengan total penyaluran mencapai 1.211 triliun rupiah. Menutup pemaparannya, Dirut BRI menegaskan ke depan BRI akan terus memperkuat komitmennya sebagai bank yang berfokus pada DNA ekonomi kerakyatan dengan mendorong penguatan ekosistem UMKM guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan yang sehat dan kualitas aset yang terjaga, tentunya kami optimis ya momentum ini akan terus berlanjut seiring dengan fokus BRI pada penguatan digitalisasi, manajemen risiko yang disiplin, dan penciptaan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kedepan, BRI akan terus mempertegas perannya sebagai bank yang berpihak pada ekonomi kerakyatan dengan menjadikan UMKM sebagai pusat pertumbuhan. Tim Liputan Metro TV.
Pasar premium Indonesia saat ini ternyata masih menjadi incaran brand internasional seiring dengan pertumbuhan konsumen kelas menengah atas yang semakin matang dalam menentukan pilihan mereka. Tidak lagi sekedar mengikuti tren, sebagian konsumen kini mulai mencari produk dengan kualitas tinggi, nilai craftsmanship, serta cerita di balik sebuah brand. Jurnalis Metro TV Yohana Margareta dan juru kamera Venus Aksa berkesempatan bertemu dengan CEO dari brand Rodo dan membahas kunci produk premium di pasar dunia. Dalam konteks ini, Rodo kembali ke Plaza Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana brand global melihat Indonesia sebagai pasar yang relevan. Rumah mode asal Firenze yang berdiri sejak 1956 ini dikenal lewat kekuatan craftsmanship, khususnya dalam mengolah material seperti wicker dan rotan yang merupakan sesuatu yang justru memiliki kedekatan tersendiri dengan karakter material di Indonesia. Pembukaan kembali butik ini tidak hanya berbicara soal ekspansi retail, tetapi juga upaya memperkuat koneksi dengan konsumen lokal. Jakarta dengan ekosistem retail premium yang terus berkembang dinilai mampu menjembatani kebutuhan brand global dengan ekspektasi pasar yang semakin sophisticated. For us, Indonesia is not an emerging market. It's a consolidated and we are very happy for what we have been able to reach over this long relationship of business. For Rodo is a different story because what we have been always try to do over 70 years of our history is three principles: quality in the materials, quality in the workmanship, and attention to the minute details. Optimisme terhadap Indonesia juga didorong oleh faktor yang lebih luas, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga meningkatnya exposure terhadap brand global. Namun, yang tak kalah penting, Indonesia kini dilihat sebagai pasar yang tengah membentuk identitasnya sendiri dengan konsumen yang semakin selektif, sadar kualitas, dan mencari keseimbangan antara nilai tradisi dan gaya hidup kontemporer. Dari Jakarta, Yohana Margareta dan Venus Aksa, Metro TV. Pemirsa, kota Saint Petersburg, Rusia secara resmi menyambut datangnya musim semi dengan tradisi tahunan yang memukau. Dinyalakannya kembali ratusan air mancur di Istana Peterhof menjadi simbol dimulainya musim baru sekaligus menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Kemeriahan terlihat di kompleks Istana Peterhof, Saint Petersburg. Para pengunjung memadati area istana untuk menyaksikan peluncuran seremonial air mancur Samson yang ikonik. Momen ini menjadi sangat spesial karena menandai secara resmi dimulainya musim semi di kota tersebut. Direktur Kompleks Peterhof, Roman Kovrikov, menyatakan bahwa ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena Peterhof memiliki deretan air mancur utama di Rusia. Keindahan arsitektur Grand Cascade dan semprotan air yang megah membuat para pengunjung terpukau. Salah seorang wisatawan menyebut keindahan ini sangat unik dan tidak dapat ditemukan di negara lain. Secara keseluruhan, istana ini memiliki sekitar 150 titik air mancur. Fasilitas wisata ini akan beroperasi setiap hari mulai 25 April hingga pertengahan Oktober 2026 mendatang. Pemirsa, Nissan akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi pameran buku terbesar hadir kembali 24 jam non-stop. Dan sesaat lagi di Newsline, tetaplah bersama kami.
Pemirsa Anda kembali di Newsline Bisnis, kita akan masuk ke informasi Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026 kali ini kembali digelar di ICE BSD City. Menghadirkan jutaan buku berbagai kategori dengan harga terjangkau guna memperluas akses literasi bagi masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV Adinda Vinka dan juru kamera Fajar Fahreza untuk Anda. Halo pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Tepatnya di lokasi ini sedang ada dilaksanakannya pameran buku internasional terbesar di dunia, yaitu Big Bad Wolf Books 2026. Nah, pameran buku ini digelar selama 5 hari, tepatnya tadi tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2026. Nah, berdasarkan pantauan kami memang sudah banyak sekali nih pengunjung yang ingin berburu berbagai jutaan jenis kategori buku yang ada di Big Bad Wolf Books 2026 ini, di mana tepatnya berada di Hall 2, 3, dan juga 3A. Nah, selain itu juga pemirsa, Anda juga bisa menikmati berbagai macam kategori buku, yaitu kategori buku anak, novel, maupun literasi pengetahuan yang bisa Anda buru nih di sini. Nah, seperti contohnya saya akan menunjukkannya kepada Anda pemirsa. Di sini ada contoh kategori buku anak, di mana ini salah satu contoh buku yang bisa anak-anak Anda baca ya pemirsa, dan juga ini juga bisa mewarnai ya sepertinya ya pemirsa. Dan juga jika kita bergeser sedikit ke sini, di sini ada kategori buku anak yaitu Colors of the Rainbow. Di sini anak-anak Anda bisa mengetahui literasi tentang pelangi. Dan juga jika kita bergeser ke sebelah kiri sedikit, di sini ada kategori buku novel atau buku non-fiksi di sini. Di sini ada berbagai macam jenis novel yang bisa Anda buru nih di sini pemirsa. Dan juga selain buku-buku novel di sini juga jika kita bergeser ke sebelah sini pemirsa, nih di sini juga ada berbagai macam novel-novel kategori yang lain. Di sini juga ada novel yang hardcover ya pemirsa ya, kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda. Covernya sangat tebal ya pemirsa. Nah, seperti itu pemirsa, sudah ramai sekali ya memang antusiasme pengunjung yang ada di sini. Nah, berikut ini merupakan antusiasme dari salah satu pengunjung yang ada di Big Bad Wolf Books 2026. Mami Heni, kira-kira kenapa nih alasan mengajak putrinya ini untuk datang ke bazar buku pameran hari ini? Pameran bukunya kan banyak sekali ya, jadi variasinya juga banyak gitu. Jadi ajak anak-anak ke sini pasti happy banget karena bukunya banyak, pilihannya banyak, lucu-lucu semua gitu. Ya. Elin sendiri kenapa nih sih tertarik datang ke pameran buku ini? Karena suka baca buku dan buku-bukunya di sini tertarik. Kira-kira buku apa yang kira-kira Erlin suka banget? Buku novel. Nah, Elin, kenapa sih Elin ini tertarik banget baca buku? Karena kalau baca buku rasanya jadi di dalam dunia lain dan sangat seru. Oke, terima kasih Elin dan Mami. Nah pemirsa, memang menariknya di pameran buku internasional terbesar di dunia ini yaitu Big Bad Wolf Books 2026. Acara ini atau pameran buku ini dibuka selama 24 jam dan juga untuk masuknya ini gratis pemirsa, alias tidak dipungut biaya untuk bisa masuk ke pameran buku ini. Dan juga memang pemirsa, selain dari menjadi ajang penjual buku di sini, pemirsa, ajang pameran buku Big Bad Wolf Books 2026 ini menjadi ajang literasi pengetahuan atau meningkatkan literasi dari masyarakat untuk bisa memiliki pengetahuan yang lebih lagi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Adinda Vinka, Fajar Fahreza, Metro TV. Pemirsa, jemaah haji Indonesia mulai memanfaatkan layanan kargo haji untuk mengirim barang belanjaan dari Tanah Suci. Layanan ini menjadi solusi bagi jemaah untuk mengantisipasi kelebihan bagasi saat kembali ke tanah air. Pemirsa Metro TV, tidak terasa sekitar 1 bulan lagi kita sudah akan memperingati Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Saat ini saya melaporkan dari salah satu lapak hewan ternak kurban yang berada di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Bisa dilihat pemirsa, di sekitar saya ini sudah lengkap dengan sapi-sapi dari berbagai bobot dan juga berbagai ukuran. Dan yang pastinya sapi-sapi di sini langsung dikirim dari kampung halaman di Nusa Tenggara Barat oleh
peternak yang ada di sini. Ini yang juga menjadi menarik pemirsa, karena di tengah kenaikan harga hewan kurban, harga-harga hewan di sini ataupun sapi-sapi yang ada di sini cenderung stabil. Dengan Pak Furkan, betul Pak? Siap Pak. Betul. Selamat siang Pak. Siang Pak. Mungkin bisa dijelaskan sapi-sapi di sini ada apa saja jenisnya dan juga bobotnya berapa saja Pak? Ya Pak. Sapi-sapi yang ada di lapak kita ini berbagai macam ras, mulai dari ras Bali ada, PO ada, silangan Bali sama PO ada, simental juga ada. Bobot yang ada di lapak kami ini start dari bobot 250 sampai 650. Buka harga kita dari harga 16 juta sampai 30 juta. Untuk harga juga itu bukan flex sekali 30 juta itu langsung 30 juta, enggak juga Pak. Karena itu kita masih simpan spare untuk nego juga. Masih cenderung stabil ya Pak harganya di 16 sampai 30 juta ini dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau dari Bapak ini bagaimana cara menjaga kestabilitasan harga dari sapi-sapi ini Pak? Untuk distribusi ataupun mobilisasi kita dari Kabupaten Bima dan Dompu khususnya itu masih sama seperti tahun lalu, masih start dengan harga satu ekor sapi dengan biaya distribusi itu 1.500.000. Nah, dari itu kan tidak ada kenaikan Pak. Cuman masalah pakan memang ada sedikit saja. Karena untuk biaya bensin saja, karena di sana itu sistem penggemukan intensif, tapi para petani ternak tuh pergi ngarit Pak. Jadi anggaplah berolahraga. Yang masuk ke dalam kategori penambahan biaya itu mungkin para petani melakukan beli dedak itu aja untuk campuran pakannya. Yang kita bawa dari Kabupaten Bima dan Dompu ini, semua sapi itu sudah divaksin PMK, pemberian obat cacing sudah, vitamin juga sudah. Jadi untuk masalah kesehatannya alhamdulillah sudah teratasi semua Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Furkan atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Demikian pemirsa wawancara saya dengan salah satu peternak yang berada di lapak di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta, Ifdal Amal, Wildan Aulia, Metro TV. Pemirsa, informasi sebelumnya adalah informasi dari jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban mulai mengalami kenaikan dan tahun ini terdapat salah satu lapak sapi kurban yang harganya cenderung stabil karena dikirim langsung dari peternakan pribadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan kita akan beralih ke informasi lain, pemirsa. Jemaah Haji Indonesia mulai memanfaatkan layanan kargo haji untuk mengirim barang belanjaan dari Tanah Suci. Layanan ini menjadi solusi bagi jemaah untuk mengantisipasi kelebihan bagasi saat kembali ke tanah air. Kargo haji ini diselenggarakan oleh Pos Indonesia untuk warga negara Indonesia, seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan tarif rata-rata 23 real. Untuk waktu tempuhnya sekitar 7 sampai 14 hari. Kemudian karena terus terang aja ini pelayanan ini mulai tahun 2024. Jadi ini tahun ketiga dan alhamdulillah respon dari masyarakat Indonesia, respon dari jemaah haji ini alhamdulillah. Jemaah mengaku layanan ini sangat memudahkan. Mereka tidak perlu lagi membawa banyak barang saat menjalani rangkaian ibadah haji. Selain itu, dengan layanan kargo haji, jemaah bisa membeli oleh-oleh khas Arab Saudi dan tidak perlu takut dengan kuota barang bawaan. Dalamnya permen-permen, coklat, oleh-oleh, dan lain-lain. Kenapa Bu akhirnya pengen dikirim lebih cepat ke Indonesia oleh-olehnya? Iya, supaya untuk meringankan nanti kalau kita pulang ke Indonesia. Saya kira pertama bahwa masyarakat berpikir praktis bagaimana mereka
bisa menyesuaikan bawa barang yang berat, sehingga ketika nanti pulang ke tanah air tidak terbebani dengan barang yang ada, karena ini juga merupakan bahagian dari kegembiraan jamaah dari Indonesia. Setiap jemaah mendapatkan fasilitas bebas pajak untuk 2 kali pengiriman dengan berat maksimal 35 kg per paket. Seluruh paket juga otomatis diasuransikan untuk menjamin keamanan barang hingga sampai tujuan. Dari Madinah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda dengan informasi 16 pasien korban kecelakaan kereta masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait sebanyak 16 pasien korban kecelakaan antara komuter lain dan kereta api Argo Bromo Anggrek masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi. Dari total 54 korban yang sempat dievakuasi, pihak rumah sakit memastikan fase kritis telah terlewati, namun sejumlah tindakan medis lanjutan termasuk rujukan ke dokter bedah estetika kini tengah disiapkan. Pihak RSUD Kota Bekasi terus memantau kondisi 16 pasien yang masih mendapatkan perawatan intensif. Dokter spesialis bedah umum sekaligus Kepala IGD RSUD Kota Bekasi, Dr. Riza Nasution menyatakan penanganan darurat dan operasi penyelamatan nyawa telah berhasil dilakukan. Saat ini fokus medis beralih pada pemulihan fungsi tubuh dan pemantauan kondisi pasien secara berkala. Salah satu pasien wanita direncanakan akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki spesialis bedah estetika karena adanya luka yang membutuhkan penanganan khusus pada aspek penampilan. Selain itu, satu pasien lagi dijadwalkan bisa kembali ke rumah hari ini untuk menjalani observasi rawat jalan. Selain luka fisik, pihak rumah sakit juga menyiapkan bantuan psikiatri untuk menangani trauma hebat yang dialami para korban. Setelah stresnya lewat, fase syoknya lewat, semuanya lewat, terus kami terus berkomunikasi. Tapi memang nanti kalaupun perlu, memang ada bantuan tambahan dari psikiatri. Karena psikiatri itu karena mereka tuh trauma, rata-rata mereka trauma kaget, banyak yang cerita sama saya kaget gitu. Jadi kemungkinan nanti lebih lanjut, tapi kan itu kita lakukan setelah fase emergensinya lewat, setelah fase kritisnya lewat. Gitu. Selanjutnya ada lanjutan. Dari 16 ini berarti belum ada yang dirujuk lagi atau yang belum ada rawat jalan ya? Dari 16 ini masih kita pantau, kemungkinan yang satu karena kami tidak punya bedah plastik. Ratusan warga bersama Pemkot Bekasi menggelar sholat gaib dan doa bersama di halaman Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Doa bersama bagi 16 korban jiwa dalam kecelakaan KRL dengan Argo Bromo Anggrek. Sholat gaib bersama dilakukan warga di sekitar stasiun bersama Pemkot Bekasi pada Kamis malam. Warga melakukan doa bersama untuk para korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta Senin malam lalu. Isak tangis warga tak terbendung saat lantunan doa diucapkan. Selain mendoakan korban, warga juga melakukan tabur bunga di halaman stasiun. Wakil Wali Kota Bekasi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan doa dipanjatkan untuk korban dan memberikan kekuatan bagi keluarga korban. Rangkaian buket bunga disertai ungkapan bela sungkawa dan doa untuk para korban juga diletakkan warga di area stasiun. Tidak sedikit para pengguna KRL yang mampir untuk ikut mendoakan para korban serta mengabadikan suasana haru ini. BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat kepada ahli waris dari para peserta korban meninggal dalam insiden kecelakaan kereta api di Bekasi pada Senin lalu.
Diselimuti suasana duka, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat secara simbolis menyerahkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Nur Ainia Eka Rahmadina. Menko Muhaimin menegaskan bahwa insiden yang terjadi harus menjadi renungan bahwa setiap pekerja memiliki resiko yang nyata dan negara hadir melalui perlindungan jaminan sosial. Pertama saya dan keluarga besar Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mengucapkan dan menyampaikan duka yang mendalam kepada Pak Hari dan keluarga, Bu Hari, anak-anaknya, adik dari Ain, dan kita berdoa semoga mereka semua yang ditinggal sabar dan Ain pasti husnul khotimah. Ain ini pejuang keluarga yang luar biasa. Yang kedua, bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan kita memberikan hak-haknya. Ini bukti bahwa perlindungan sosial yang dibangun berjalan dengan baik. Terima kasih BPJS Ketenagakerjaan yang telah menyiapkan dengan cepat dan sudah diterima dengan baik. Ini bukti bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat profesional, sangat bisa melayani dengan baik, proaktif dan sehat. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menjelaskan bahwa pasca kejadian pihaknya bergerak cepat, memberikan layanan yang proaktif dan one day service agar seluruh hak peserta dapat segera terpenuhi. Pada saat kejadian kami langsung datang ke lokasi, mendata seluruh peserta termasuk Mbak Nur Aini ini, dan dengan bantuan Kompas dan juga proses administrasi dari pemerintah Kabupaten Bekasi, maka kita bisa cairkan tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Pelayanan yang kami berikan adalah totalitas sampai dengan sembuh sesuai dengan indikasi medis. Dan selama mendapat perawatan, pada saat dirawat di rumah sakit tidak bisa bekerja, semua gajinya diberikan sesuai dengan yang didaftarkan pada saat menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Dan ini satu bukti bahwa kami memberikan perlindungan dan memberikan layanan secara proaktif, totalitas secara cepat dan mudah. Pengurusan BPJS itu malah saya sendiri sebagai ayah korban nggak ngurus sama sekali. Dari BPJS malah datang ke rumah ini sewaktu kita masih di Makom. BPJS sudah nungguin di rumah dan semua isian ini udah kita nggak tinggal tanda tangan aja. Dan dari BPJS ini jam 8 malam itu udah masuk ke rekeningnya. Jadi saya nggak malah ngurus apa-apa. Semua administrasinya kita tinggal tanda tangan semua. Atas insiden tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mendorong para pekerja dan pemberi kerja untuk patuh mendaftarkan diri dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapatkan perlindungan dari negara ketika risiko terjadi. Pemirsa, KRL masih menjadi moda transportasi andalan bagi masyarakat perkotaan untuk beraktivitas sehari-hari. Namun, tingginya mobilitas membuat kepadatan penumpang di jam pulang kerja tak terhindarkan. Mulai dari antri panjang hingga desak-desakan di dalam gerbong. Meski demikian, minat masyarakat menggunakan KRL tetap tinggi. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV Dasya Utahuruk dan juru kamera Ditun Bima untuk Anda dari jalur KRL Green Line Kampung Bandan, Cikarang. Ya, pemirsa Metro TV, menjelang malam hari stasiun KRL Manggarai perlahan mulai dipadati oleh masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mereka menuju tujuan mereka masing-masing setelah beraktivitas seharian di luar rumah mereka. Di mana pemirsa saat ini merupakan kondisi terkini di jam pulang kerja di KRL Stasiun Manggarai. Di mana pemirsa dapat dilihat saat ini merupakan kondisi terkini banyaknya masyarakat dan juga penumpang yang tengah mengantri menuju KRL mereka untuk nantinya melakukan perjalanan mereka menuju tujuan mereka masing-masing. Pemirsa, berdasarkan data terbaru dari KAI sendiri, pemirsa, KRL dapat menampungi 1 juta penumpang per harinya, di mana angka ini diprediksi akan terus meningkat, di mana pada tahun 2030 mendatang 2 juta penumpang dapat menggunakan KRL pada perharinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya kondisi dan juga bagaimana situasi jam pulang kerja di KRL ini, langsung saja ikuti perjalanan kami. Peron 3 dengan tujuan Cikarang terlihat mulai dipadati penumpang.
Mereka terlihat berdiri berjejer sambil menunggu kedatangan KRL dengan volume yang terus bertambah. Para penumpang memiliki tujuan yang berbeda-beda dan akan turun di sejumlah stasiun sepanjang rute. Hingga pada akhir perjalanan, KRL akan tiba di stasiun Cikarang sebagai pemberhentian terakhir. Ya pemirsa Metro TV, saat ini kami sudah berada di peron 3 di mana kereta menuju Cikarang sudah tiba. Dan saat ini pemirsa, untuk mengetahui perjalanannya seperti apa, saat ini sudah bersama kami dengan Pak Budi. Pak Budi, bisa kita wawancara sebentar ya Pak? Langsung saja kita ikut kereta menuju Cikarang. Ini kalau boleh tahu Bapak ini dari Manggarai mau berhenti di mana sih Pak? Saya di stasiun Bekasi Timur. Mau menuju stasiun Bekasi Timur. Biasanya Pak, perjalanannya dari stasiun Manggarai menuju Bekasi Timur itu butuh durasinya berapa lama sih Pak? Kurang lebih 40 sampai 45 menit. 40 sampai 45 menit. Bapak ini kan merupakan jalur rutinitas Bapak ya, dari pulang kantor menuju rumah. Bisa diceritakan nggak sih Pak, biasanya sehari-hari itu seperti apa dan keadaannya? Apakah emang betul-betul ramai, mendesak-desak, seperti apa sih Pak? Ya, seperti ini aja kalau pulang kerja sih, jam-jam kerja sampai jam kurang lebih jam 9:30 juga masih ramai begini. Masih ramai. Apakah karena harganya murah kemudian emang cepat atau seperti apa Pak? Ya harga murah sama cepat juga sih. Itu aja sih. Harga murah sama cepat. Ya mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa banyak masyarakat yang menggunakan KRL juga ya Pak. Ya terima kasih Pak Budi, selamat sampai tujuan ya Pak. Ya pemirsa Metro TV, tadi merupakan perbincangan singkat saya dengan Pak Budi yang sedang melakukan perjalanan dari stasiun Manggarai menuju stasiun Bekasi Timur. Di mana pemirsa tadi dirinya juga menyampaikan bahwa untuk durasinya sendiri dari stasiun Manggarai menuju stasiun Bekasi Timur membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Di mana ini merupakan rutinitas beliau untuk melakukan perjalanan menuju rumahnya di kawasan Jatimulya. Di mana dirinya tadi juga menyampaikan bahwa memang keadaan di komuter lain sendiri selalu desak-desakan di jam pulang kerja. Dan saat ini pemirsa, saya akan menunjukkan situasi dan juga kondisi terkini yang sebetul-betulnya seperti apa ramainya dan juga banyaknya penumpang yang tengah melakukan perjalanan pulang menggunakan komuter lain. Dapat dilihat pemirsa, banyak sekali masyarakat yang tidak mendapatkan tempat duduk dan terpaksa berdiri untuk melakukan perjalanannya menuju rumah mereka di kawasan luar Jakarta. Dan pemirsa, untuk apa selengkapnya perjalanan ini, langsung saja ikuti kami seterusnya. Tidak hanya gerbong umum, gerbong khusus wanita juga terlihat ramai dipenuhi penumpang. Jumlahnya yang terus bertambah membuat kapasitas gerbong hampir terisi penuh. Di tengah kepadatan, sejumlah penumpang wanita terlihat berdiri sambil berpegangan. Sebagian menghabiskan waktu dengan bermain ponsel, mendengarkan musik, atau sekedar beristirahat selama perjalanan. Saat ini sudah ada Kak Septi. Halo Kak Septi, apa kabar? Halo, baik Kak. Kak Septi, boleh nih ya Kak, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang perjalanan Kak Septi menuju rumah menggunakan KRL. Ini kan merupakan rutinitas Kakak ya. Iya, dan betul. seperti yang kita ketahui ya, menggunakan KRL itu ramai biasanya dan cukup desak-desakan. Tanggapan Kakak sendiri itu bagaimana sih Kak sebagai orang yang setiap hari menggunakan transportasi ini? Gimana ya, kan KRL tuh pertama murah juga ya, dan emang gampang dijangkau. Misalnya kita kayak berangkat kerjanya di mana itu kayak sangat amat dekat dengan kerjaan gitu. Jadi menurut aku KRL tuh emang kayak jiwanya para pekerja gitu, kalau orang-orang yang kerjanya di Jakarta. Dan tanggapan aku ya emang kayak di gerbong wanita ini kan emang khusus wanita, dan mereka kan lebih ngerasa itu safety ya, karena ini benar-benar wanita semua dan bisa juga menghindari ada hal-hal yang tidak diinginkan juga seperti itu. Oke Kak. Emang ini aman ya, cuman kan ini ramai dan desek-desekan. Tadi juga aku sempat dengar ada yang bilang cukup sumpek. Itu gimana Kak tanggapannya? Ya gimana ya, namanya kita mau kerja, mau cepet-cepet sampai rumah. Jadi kayak yaudah deh, yang penting kayak karena kereta juga bukan cuman sih, kayak yaudah jalannya juga lumayan cepet. Jadi kayak yaudah deh, tahan-tahan aja gitu. Paling kalau misalnya emang yang beneran sampai seramai itu, sampai sesumpek itu, aku biasanya lebih prefer untuk nunggu kereta yang selanjutnya.
Ya, Kak Seti, sekarang ini kita sudah sampai di stasiun Bekasi Timur ya, Kak. Kak, kalau boleh tahu, ini kan sempat terjadi kecelakaan ya beberapa hari yang lalu. Tanggapan Kakak sendiri seperti apa sih, Kak? Apakah ada rasa trauma dari atas kejadian itu atau seperti apa, Kak? Sebenarnya kalau trauma pasti ada ya, ketakutan gitu kan, karena ya setiap hari kita juga setiap hari juga kita benar-benar naik KRL, benar-benar kerja juga tiap hari naik KRL gitu kan. Jadi takut pasti ada kayak gitu sih, Kak. Dan kayak ya sedih juga kan dengan adanya kayak gini gitu. Kak, mungkin terakhir nih, Kak, apakah ada harapan nih untuk pemerintah untuk mengurangi ya kejadian seperti itu? Apa nih, Kak, usulan dari Kakak? Mungkin kalau dari aku, kalau dari yang berita yang aku dapatkan kan memang yang kemarin itu perihal dengan salah satu mobil ya, di mobil hijau di sana. Mungkin di sini juga di daerah Bekasi memang banyak sekali yang belum ada palang pintunya gitu di jalur kereta. Jadi mungkin bisa diadakan palang pintu juga, dan mungkin lebih balik ke kesadarannya masing-masing juga sih, Kak, untuk nggak terlalu terburu-buru gitu. Mungkin akan menjadi efek domino yang sangat besar juga kayak gitu. Di stasiun Bekasi Timur, aktivitas perjalanan terlihat sudah kembali normal pasca terjadinya kecelakaan. Alur kedatangan dan keberangkatan KRL berjalan sesuai jadwal dengan penumpang yang terus bergantian naik dan turun. Sejumlah penumpang terlihat melanjutkan perjalanan setelah turun dari KRL, sementara yang lain menunggu kereta berikutnya di area peron. Suasana stasiun terlihat aktif dengan arus mobilitas penumpang yang terus berjalan. Ya pemirsa, situasi dan juga kondisi terkini di stasiun Bekasi Timur sudah kembali normal. Di mana di belakang saya ini sudah banyak penumpang yang turun di stasiun Bekasi Timur, dan tadi juga berdasarkan pantauan kami sudah banyak komuter lain dan juga kereta api jarak jauh yang melintasi stasiun ini, menandakan bahwa stasiun Bekasi Timur sudah kembali normal. Pemirsa, tadi merupakan perjalanan kami dari stasiun Manggarai menuju stasiun Bekasi Timur yang diakhiri dengan stasiun Cikarang. Tadi juga kami selama perjalanan telah melakukan perbincangan dengan sejumlah penumpang, di mana mereka mengatakan bahwa betul dalam kondisi saat ini di jam-jam pulang kerja menggunakan transportasi umum, terlebih lagi komuter lain memiliki rintangan tersendiri seperti ramainya penumpang, harus desak-desakan, dan juga dengan adanya kecelakaan ini. Namun dengan hal-hal tersebut tidak mengurangi semangat mereka untuk terus menjalani aktivitas mereka. Pasti ya pemirsa, hal ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus semangat dalam menjalani keseharian kita. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini dari Bekasi. Dasya Hutauruk, Ridwan Bima, Metro TV. Pemirsa, Nislan akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi dari mancanegara. Diawali dengan pasukan Zionis Israel mencegat sejumlah kapal Global Sumut Flotilla yang sedang menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional dekat Pulau Kreta, Yunani, sekitar 1.000 km dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Zionis. Mulanya, Zionis mengerahkan drone lalu mengacaukan komunikasi hingga melakukan intervensi langsung alias membajak kapal Global Sumut. Armada Global Sumut menyebut kapal perang Zionis Israel mendekati konvoi kapal-kapal di Global Sumut ketika pesawat nirawak atau drone berada di atas kepala. Tentara penjajah Zionis menggunakan laser dan senjata semi-otomatis, serta memerintahkan para peserta untuk berkumpul di bagian depan kapal dan berlutut. Pasukan Zionis menghancurkan mesin dan merusak sistem navigasi sebelum akhirnya mundur dan dengan sengaja membiarkan ratusan warga sipil terdampar di atas kapal yang mati total di tengah badai yang mendekat. Komunikasi di berbagai kapal juga diganggu sehingga memutus kemampuan awak kapal untuk berkoordinasi atau meminta bantuan. Juru bicara Armada Global Sumut, Gur Sabar, mengecam operasi kejahatan Zionis sebagai serangan langsung terhadap kapal sipil tak bersenjata di perairan internasional. Ia menilai tindakan tentara Zionis melanggar hukum internasional karena dilakukan jauh dari wilayah yurisdiksinya.
Pemirsa, balasan masih dilancarkan oleh poros perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, atas serangan brutal Zionis Israel. Dalam operasi balasannya, Hizbullah berhasil menargetkan tank Zionis dan titik kumpul tentara Zionis. Pemirsa, para pejuang poros perlawanan Hizbullah berhasil menargetkan sebuah titik kumpul tentara Zionis di kota Al-Taibeh di Lebanon Selatan dalam operasi ini. Perlawanan Hizbullah juga berhasil menargetkan pasukan evakuasi tentara Zionis melalui serangan drone. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas kekejaman pasukan penjajah Zionis yang sejak awal Maret lalu telah membunuh lebih dari 2.500 warga Lebanon. Pasukan Zionis tetap melakukan serangan meski telah diumumkan gencatan senjata di Lebanon. Selama ini, Zionis selalu melanggar segala perjanjian. Hal ini juga mengakibatkan warga Lebanon terpaksa mengungsi akibat serangan bertubi-tubi Zionis. Sementara itu di kota Mais al-Jabal, pejuang Hizbullah berhasil menghancurkan sebuah tank Merkava Zionis dengan serangan drone. Serangan-serangan balasan Hizbullah berhasil menghantam lebih dari 100 tank Merkava Zionis. Serangan balasan Hizbullah juga berhasil menghantam wilayah barat Galilei yang diduduki Zionis. Dilaporkan sejumlah tentara penjajah Zionis tewas dalam operasi balasan ini. Selain itu, serangan drone Hizbullah ini juga mengakibatkan kebakaran dan kerusakan di lokasi. Iran menetapkan sekolah dasar Putri Sajareh Taibeh di kota Minab yang dibom Amerika Serikat Zionis Israel sebagai situs bersejarah nasional. Penetapan situs bersejarah ini bertujuan untuk merawat ingatan akan sejarah kebrutalan Zionis dan sekutunya, sekaligus memperingati tragedi yang mengakibatkan ratusan anak-anak terbunuh. Upacara penetapan situs bersejarah diselenggarakan pada hari Kamis. Sekolah dasar Putri Sajareh Taibeh di kota Minab dibombardir pada tanggal 28 Februari lalu. Pada hari pertama agresi Amerika Serikat Zionis Israel terhadap Iran, serangan udara itu mengakibatkan ratusan orang terbunuh, 168 diantaranya adalah anak-anak siswa sekolah Sajareh Taibeh. Sidang di Kongres Amerika Serikat menjadi ajang kritik tajam terhadap agresi Amerika Serikat ke Iran dan kinerja Menteri Perang Pete Hegseth. Anggota Kongres Rouhana secara spesifik memberi perhatian pada serangan brutal Amerika Serikat dan Zionis Israel ke sekolah perempuan di Minab, Iran. Khana mencecar Hegseth soal biaya yang digunakan Amerika Serikat untuk membombardir sekolah yang mengakibatkan 168 anak-anak terbunuh. Namun Hegseth hanya bisa menghindar. How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number? In terms of the missiles we used? As I've said, that unfortunate situation remains under investigation. You don't know how much it costs the taxpayer? But I wouldn't tie a cost to that, to anything. It's a reasonable question, no, sir? I mean, our taxpayer money was going there. Pemirsa, Presiden Perancis Emmanuel Macron meninjau langsung latihan militer berskala besar yang digelar militer negara tersebut. Latihan ini dirancang untuk mempersiapkan angkatan bersenjata Perancis menghadapi potensi konflik intensitas tinggi di Eropa. Latihan bertajuk Orion 26 ini melibatkan gabungan matra darat, laut, udara, hingga pasukan siber dan luar angkasa yang telah berlangsung sejak bulan Februari lalu. Ini menjadi latihan militer terbesar Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kunjungannya ke Meilly-le-Camp, Macron mengamati manuver darat dan udara yang menunjukkan kapabilitas komando dan tempur tentara Prancis. Lebih dari 12.000 personel dikerahkan dalam fase final latihan yang akan berakhir pada pekan ini. Pemirsa, demikianlah Newsline untuk hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Gemma Tanjung. Dan saya Jessica Wulandari. Jangan lupa saksikan kembali Newsline besok pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.